tahun 1971 niku enten kejadian di luar nalar. Sepasang muda-mudi berbuat maksiat di sini sampai mati. Ngapunten sangat. Itu ulah sinten, Pak? Nang sorangan ya. Nah, neteng ngandap niku sejatine makome sinten, Mbah? Jenengan ngertos cuma tidak mau mengganggu mereka. Cuma yakin jenengan ngertos sangat. Cuma jenengan karena orang was kita ya, bijaksana, tidak membuka aib. Tapi insya Allah ya tukulah sukomboten sing dengaran niku makomunyi kecenangu kalih berjamusti leres mboten, Pak? Leres ya. Jadi bukan seorang wali, bukan ya. Pemirsa, ini puluh lagi yang di bawah di Cungkup itu makomnya Mbah Brajamusti dan Nyi Kencana Wungu. Bukan seorang wali, apalagi sih, bukan. Dia juga masih belum muslim ya, Mbah ya. Setunggal muslim, sinten, Mbah? Nyi Kencana Wungu napa Brajamusti? Brajamusti sudah muslim ya, tapi bukan wali, bukan gitu ya. Ya pemirsa, satu bukan muslim, yang satu muslim tapi makom biasa. Hanya dia punya ilmu seperti Mbah Sabdajaya. Hanya orang berilmu, tapi bukan wali Allah. Jadi kita jangan sampai salah. Boleh kita tawasul, boleh kita mendoakan, boleh kita meminta, tapi minta hanya kepada Allah SWT. Kita ziarah boleh. Yang saya katakan tadi, orang ziarah berdoa di makom ibarat kita main HP, di bawahnya wifi, sinyalnya langsung tembus ya. Mintanya pada Allah. Tapi itu tadi perlu kita ingat pemirsa, malam juga hawanya enak, nyaman, tidak mengganggu ya, Mbah. Semua pengawalnya juga tenang ya. Kayak tadi siang, Mbah, mau siang itu aduh luar biasa, sampai pulau kewalahan. Dikira belum berganggu jenengan, ternyata salah paham. Alhamdulillah. Apa nopo maling ya, Mbah? Coba jenengan barangkali punya pesan untuk kami yang di sini, punya wejangan lah, pesan biar kita selalu hati-hati. Nopo pesan ya, Mbah? Ini pemahaman yang seperti dengan pesan titip wasiat buat mereka yang masih hidup, buat kita semua di sini. Ya untuk pemirsa di rumah biar mereka tahu semua, Mbak, mengertos. Iya motor-motor. Dalam? Iya motor-motor ke. Iya. Tempat rahmat aja sebar. Ini pemirsa, walaupun beliau suaranya kecil, tapi tetap begitu jelas di telinga saya. Tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker lah intinya. Keramat kayak makanya maksud saya itu sebagai tempat keramat. Walaupun pada dasarnya tempat yang paling keramat adalah makam kedua orang tua kita. Tapi ini orang tua kita juga sesepuh di sini. Mbah Sabdajaya pesan, jangan dibikin maksiat, apalagi untuk meminta sesuatu. Semua ada akibatnya ya, Mbah. Semua ada musibah. Tolong pegang erat-erat. Tolong jangan sampai kita salah melangkah. Ingat, Allah nggak pernah tidur. Mbah Sabdajaya yang sudah dari tahun 1700 di sini. Malam ini kita bisa bertemu, walaupun namanya roh itu milik Allah. Kalau sudah dikubur tidak akan pernah bisa keluar. Kalaupun kita bicara dengan Mbah Sabdajaya, saya yakin kalau memang dia orang baik, orang was kita, Allah bisa mengizinkan untuk keluar.
satu contoh. Wali Allah tidak sudah dikubur ratusan tahun, tapi dia masih disediakan Allah untuk keluar, untuk mensebarkan Islam. Itu dengan Mbah Sabda Jaya. Allah alam, saya nggak kasih penyampai ke sana. Mudah-mudahan ini nyata ya Mbah. Benar-benar adanya Mbah masih diizinkan untuk bertemu kita, walaupun lewat mediator, tapi mata batin yang bisa menembus ke dalam tubuh orang ini, tubuh Mas Bintang. Sosoknya juga badannya kekar, kayak Mahapati Gajah Mada badannya. Masih pakai apa Mbah itu Mbah? Kayak rompi ya Mbah. Pakai rompi di zaman Mataram. Kalau nggak salah tuh liriknya hitam ya Mbah. Tengahnya kayak putih-putih ya. Terus betul Mbah. Memang betul natis. Bacur ya Mbah. Itulah yang di dalam tubuh Mas Bintang. Rambutnya panjang, gagah, pakai ikat kepala. Karena dia seorang pejuang tangguh, pejuang bangsa Indonesia dari kerajaan Solo, dari Solo. Seorang prajurit yang meninggal di sini. Inilah Mbah Sabda Jaya. Sekali lagi, Mbah Sabda Jaya tidak ada julukan. Yang namanya Ketak Marem itu pengawal pribadinya. Mbah Sabda Jaya tetap Sabda Jaya. Dia seorang pejuang yang sangat sakti, berilmu tinggi, tapi ilmunya tetap dia simpan. Walaupun dia mau ngasih, dia tidak mau sembarangan, tapi tetap dia ada yang dikasih. Cuman diam-diam. Nanti siapa yang agak lain tentang ilmunya, itulah ilmu dari dia. Saya yakin dia nggak mau ngomong langsung karena dia takut disalah. Imbang lah. Kenapa Mbah? Tetap dengan menyalurkan ilmunya, entah di siapa sini yang dikasih, saya nggak tahu. Tapi secara langsung dia sudah memberikan sebagian, bahkan seperempat ilmunya. Nanti sangat tenang. Walaupun angin, tapi angin di luar. Sini tenang banget ini. Inilah bukti bahwa Allah tuh tidak pernah tidur. Ayo bisa, ini pun berbeda. Betul? Sehingga orang jenis bisa. Ngapunten kula piyambak dereng kesana Mbah. Kula dereng wantun buka karena niki bertahap. Insyaallah mangkene kula sampun kepanggih Mbah Brajamusti, kula sampai datang Mbah Sabda Jaya. Dia orang baik. Cuman salah mereka yang menuhankan dia. Kadang-kadang menyembah-nyembah lah, minta-minta. Dia nggak suka keluar. Kalau boleh, kalau mau komunikasi, Allah mengizinkan bisa Mbah. Saya panggil ke sini, atau izin Allah. Tolong Mas Idan, Mbah Sabda Jaya mau sini Mbah, biar nggak sulit dap. Cecer apa? Nanti saya baca-baca ya Mbah, nggak apa-apa ya. Atas izin Allah, Mbah Brajamusti mau komunikasi dengan Mbah Sabda Jaya atau Mbah Sabda Jaya sebaliknya ingin berkomunikasi, ingin tahu siapa sih Mbah Brajamusti sebenarnya. Apunten nggih Bang, juga kepada Mbah Brajamusti. Bukannya saya sholadab, bukannya saya untuk berani memanggil orang tua, tapi ini untuk kebenaran Mbah, untuk meluruskan. Insya Allah kalau kita berjalan di jalannya Allah, semua yang kita hadapi tidak ada artinya. Dan Mbah Brajamusti pun insya Allah berkenan hadir. Walaupun awalnya banyak yang gak suka, tapi mohon maaf para pengawal pribadi Mbah Brajamusti, ini untuk kebenaran. Tolong minggir, saya mau masuk. Mbah Sabda Jaya menawi forum bantu kula minggiraken para pengawal sing pun menghadang. Masalah prosedur kula mboten tak stop. Mriko. Nggih. Kita merem nggih. Sulaiman. Oh, nggih. Sulaiman, tolong singkirkan, beri jalan untuk Mbah Brajamusti masuk sini. Saya akan masuk.
Assalamualaikum. Ngapunten Mbah. Sebenarnya kulo untuk meyakinkan kulo dan pemirsa di rumah biar nggak ada salah paham. Makanya saya ragu dengan Mbah Brajamusti bukan. Tapi nopo leres niki Mbah Brajamusti? Leres? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kulo salaman Mbah? Pengapunten, ini untuk memastikan Bapak yang di dalam ini benar-benar Brajamusti. Kalau bukan Mbah Brajamusti, sudah hancur Mbak. Ya, dengan kekuatan Allah. Nah, ini enak bertiga ya Mbak. Tolong kamera dari atas. Mbah Brajamusti juga Mbah Sabda Jaya. Inilah momen yang sangat luar biasa. Tolong. Nuwun sewu sederenge ngapunten ikan kata. Kula mriki sebisa rohmi tinggal badhe lurusaken yang selama ini simpang siur Mbak. Masalahnya kula sering pireng bahwa Mbah Brajamusti makom itu seorang yang sewu lah. Belum kenal Mbah Brajamusti. Nggak yang kenal Mbah Brajamusti. Makanya ini perlu luruskan lewat konten kulo yaitu CRI ini mugi Gusti Allah ridho tuntungan jenengan supados CRI ini tetap jaya nggih. Cepat maju kangge siar Islam meluruskan hal yang seperti ini. Nggih, ngapunten nggih mangke. Nggih, Brajamusti. Nah, Mbah Sabda Jaya niku wau taken teng kula. Sinten sejatine Mbah Brajamusti niku? Monggo Mbah Brajamusti jawab sendiri dengan piyambak. Monggo. Kulo sebagai pendengar mawon rumiyin. Monggo Mbah. Sanes wali Allah. Sanes. Nah, terus nama asli Mbah Brajamusti niku sinten? Raden Raden Satya. Ampun niku to. Pemirsa. Kalau napa? Raden Satya Biwana. Saking Solo nggih, Mbah. Oke. Berarti sareng-sareng kalih Mbah Sabda Jaya ya. Tapi umurnya langkung sepuh Mbah Sabda Jaya nggih. Oke. Karena Mbah Sabda Jaya belum muslim sih. Waktu itu belum ada Islam masuk. Sedangkan Mbah Brajamusti, Mbah Setia, Raden Setia Jaya, Setia apa nih? Setia Wijaya itu pun muslim. Berarti sudah kesini ya, Islam sudah masuk. Nah, di sana kok dijuluki Mbah Brajamusti niku saking pundi Mbah? Karena jenengan punya ilmu Brajamusti? Kami seorang pendekar. Mbah Brajamusti itu para pendekar. Yeah. Pendekar Islam ya. Dengan Raden Sanes. Pendekar. Kami seorang pendekar. Seorang pendekar terus. Yeah. Ini wali kulo. Brajamusti. Oh. Nggih. Mbah Sabda Jaya, nama aslinya Raden Setia Jaya. Dia seorang muslim ya. Orang muslim yang taat beribadah kepada Allah tapi sanes wali Allah ya. Tapi ya luar biasa dengan kerendahan hati jenengan yang keikhlasan jenengan saya salut luar biasa sampai kulo niku merasa merinding dalam kerendahan hati jenengan bahwa ya jenengan itu ilmunya tinggi jenengan memang punya ilmu tinggi taat kepada Allah rajin ibadah. Insya Allah dengan kita bertemu seperti ini sebelum masyarakat tahu menghormati jenengan, tidak meminta sesuatu yang tidak semestinya Mbah. Jujur mawon
Kanjeng pun tidak suka nggih, boten seneng disumpah-sumpah nggih. Oke pemirsa, Mbah Brajamusti niku itu tidak suka dimintain sesuatu apa. Bahkan sampai ada yang berhari-hari di situ duduk, beliau nggak suka. Yang dia suka sholat, beribadah, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, takawur pada Allah. Itulah pesan beliau. Jadi jangan disalahgunakan kesaktian beliau. Namanya Pak Makam Keramat. Sekali lagi saya ucapkan, saya katakan kepada pemirsa, dimanapun adanya, entah itu di Arab ataupun di Brunei ataupun di Malaysia dan semuanya, makom paling keramat adalah makom kedua orang tua. Terus mboten, Mbah? Itu sesuai dengan sabda Rasulullah. Jadi pemirsa, di sini kita duduk bertiga ya, tokoh-tokoh besar di Pulau Jawa ini, tokoh-tokoh legendaris, satu Mbah Sabda Jaya dan satu Mbah Brajamusti yang dari keturunan Ningrat. Beliau dari keturunan Ningrat, dia juga sama dari keturunan Raden juga, prajurit ya Mbah, tapi gagah berani, mati-matian membela Indonesia demi kemerdekaan Indonesia. Tapi itu tadi pemirsa, kita sebagai manusia gampang lupa dengan sejarah, gampang lupa dengan masa lalu. Padahal masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga yang harus kita kenang sampai ke anak cucu kita. Ini para pejuang kita, Mbah Brajamusti, dia ilmunya tinggi, dia hamba Allah, rajin ibadah, tapi dia rendah hati, tidak mau mengakui dirinya wali Allah. Allah alam, hanya Allah yang tahu ya Mbah ya. Sekarang malah kula ngapunten sing kathah, pengapunten seperti ngapunten Mbah Sabda Jaya, Mbah Brajamusti, kula pun katakanlah bajur ini balik panjenengan teman. Tapi tujuan demi Allah Rasulullah, tujuan untuk meluruskan, hanya untuk memberikan wawasan lah. Pada dasarnya kita sebagai bangsa yang baik harus kenal sejarah, Mbak. Harus kenal siapa kita dulu, ujung-ujung kita yang dengan susah payah, dengan tetesan darah, dengan semua harta benda mereka habis hanya untuk memberi kemerdekaan. Tapi kita yang diberi kemerdekaan tidak bisa menjaga, tidak bisa memelihara kemerdekaan tersebut. Dengan diberi ujian sedikit saja sudah lari ke sana mari mencari hal-hal yang tidak semestinya ya Mbak. Allah Akbar. Maksudnya saya masih senang di sini. Senang ya. Monggo Mbah Brajamusti pada komunikasi, pada ngobrol, mumpung ada kesempatan. Monggo silahkan saling tukar pendapat, Mbah. Monggo. Karena pendapat. Saya sebagai penengah. Sing kata niki napa kula? Mas Sabda Jaya. Ndenge Mas ya. Emang gagah. Gagah jeneng. Waduh lu sepuh malih. Sinten, Mbak? Lu sepuh sang jenengan? Makan betul pundi, Mbak? Sekitar pinten meter lagi mriki. Mit salak. Nek saged kula ngetos sinten, Mbah? Mboten paham ya. Tapi halo. Udah beli jenengan. Namanya mboten ngetos. Mboten ngetos. Kinten-kinten mboten jenengan. Beliau itu sudah berapa lama memberi Mbah? Ribuan tahun.
menawi kula timbali mriki bertiga biar ngobrol pinten-pinten terus budi Mbah dengan aturi tindak mriki biar bertiga kita bisa bicara. Ini kan sakit badan, tapi kita tukar mediator karena ini sangat tua, bahkan ribuan tahun umurnya. Bah, coba sini Mas Dani. Mas Dani kecil, Mas Dani besar belum bisa di lapangan. Sebentar ya Mbah. Duduk yang nah, Mbah ngapunten nggih Bang nggih. Untuk Mbah Brajamusti kula aturi pindah teng mriki. Nanti untuk nektar ini kantosan sing paling tua karena fisiknya tidak mampu sih. Dengan insyaallah dengan tuh kecil tapi ilmunya luar biasa. Was kita banget ini. Mas Dani untuk fokus tak pindah. Apa mesti kalau betul solatap masukin masuk sini Mbak. Ini Mbah Jaya, dia lagi menyesuaikan, dia sudah masih dalam penyesuaian. Masuk, kendalikan. Dia seorang yang rajin sholat, rajin ibadah. Mbah tolong kula boten nyuwun ngapunten sing kathah. Kula sing manggil jawab sholat. Tapi itu katene jenengan kerabat jenengan. Kula nyuwun supados jenengan sing ngaturi tindak mriki kula tak bantu mawon dari belakang. Kula boten kepengin diarani bajur. Kula niku tiyang biasa sih. Dengan kembali masuk untuk rumah daftar setunggal. Kita sudah masuk. Terus Mbah, ngapunten nggih. Belum mboten badhe sholat. Alhamdulillah kita berempat ini sudah berteman ya Mbak. Ngapunten nuwun sewu dari kula ngapunten walaupun dengan bukan muslim ya tetap belum ucapan salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dengan itu kula pengen ngerti dengan temen paling tua paling sepuh